Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk bisa melaksanakan perintahnya, bisa menjauhi larangannya, sehingga apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan salah satu bukti taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, yang mana keutamaannya sangatlah besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat malam sebanyak atau selama separuh malam. Maksudnya adalah pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail selama separuh malam. Jikalau malam itu ada 10 jam, berarti 5 jam kita melaksanakan sholat malam. Berapa rakaat yang bisa kita lakukan, Pak? Banyak tidak? Banyak. Pernah Bapak melakukannya? Belum. Alhamdulillah, Allah memberikan satu syariat berupa sholat isya berjamaah yang pahalanya seperti itu, seperti orang yang melakukan sholat malam selama separuh malam. Mudah-mudahan besok kita sempurnakan pahala tersebut seolah-olah sholat malam semalam suntuk, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Oleh karenanya jangan sampai terluput dari kebaikan yang besar ini, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan dalam tidur kita, sehingga kita bisa bangun pada waktunya. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan estafet kajian kita, yang kita sudah menyelesaikan hak-hak ya keluarga, kemudian hak suami istri, hak orang tua, dan kemarin kita telah menutupnya dengan hak anak. Dan kita sekarang masuk ke bab baru, yaitu Kitabu Adabil Uzlah, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab uzlah. Pernah mendengar kata-kata uzlah? Ya, bukan udahlah ya, tapi uzlah, ain, uzlah. Uzlah maksudnya adalah mengasingkan diri, ya, bukan nggak mau nikah ya, jangan disalahpahami. Mengasingkan diri maknanya bukan menjomblo terus nggak mau nikah, ya, bukan itu. Uzlah artinya mengasingkan diri, menjauhi pergaulan masyarakat. Lawannya adalah khultah. Apa Pak? Khultah. Uzlah, khultah atau mukhalatah. Ini semuanya bahasa Arab, Pak, yang artinya berbaur dengan masyarakat. Pertanyaan yang menarik adalah, pada zaman ini yang kita sekarang hidup, mana yang lebih baik? Kita uzlah atau khultah? Kita mengasihkan diri, menjauhi masyarakat, fokus di rumah saja, ya, tertutup, atau kita berbaur dengan masyarakat, bermuamalah dengan mereka.
mana yang lebih afdal? Inilah dia pembahasan kita malam ini. Ya. Musannif mengatakan ikhtalafan nasu fil uzlati wal mukhalatati ayyatuhuma afdal. Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan rahimahullahu taala, para ulama berbeda pendapat tentang hukum uzlah dan hukum mukhalatah, hukum mengasihkan diri dan hukum berbaur dengan masyarakat. Ayyatuhuma afdal, mana yang lebih utama? Apakah lebih baik kita beruzlah saja, kita jauhi masyarakat, tidak bergaul dengan mereka, menutup diri, kita tinggal di rumah, atau lebih afdal justru berbaur dengan masyarakat, bergaul bersama mereka, bermuamalah dengan mereka? Ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfaku an fawaid wa ghawail, yang mana setiap dari uzlah dan mukhalatah itu sendiri tidak lepas dari faidah, tidak lepas dari aspek positif, ada nilai positifnya, begitu juga ada nilai negatifnya. Ya. Sekarang beliau menyebutkan pendapat para ulama, wa aksaru zuhad ikhtarul uzlah, dan kebanyakan ahli zuhud memilih untuk uzlah. Ya, memang yang namanya ahli zuhud ya menjauhi apa? Hal-hal yang memudaratkan dia dalam urusan akhiratnya. Akhirnya mereka memilih uzlah. Apalagi zaman yang penuh fitnah. Dan kita hidup di zaman tersebut. Zaman ini banyak sekali fitnah. Ya. Ingat, fitnah itu tidak hanya fitnah wanita, Pak. Ya, jangan dengar fitnah wanita, bukan. Langsung konteksnya ke sana. Fitnah itu lebih umum daripada sekedar fitnah wanita. Ada fitnah harta, betul? Ya. Bahkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu memiliki ujian, memiliki fitnah masing-masing, dan ujian umat ini, fitnahnya umat ini adalah harta. Ada fitnah jabatan, Pak. Orang kalau sudah memegang jabatan, ya, Masya Allah, merasa dirinya tinggi, memiliki kekuasaan, tidak kenal lagi tim suksesnya, ya kan? Ya. Ada ikhwan yang bercerita dulu ketika dia masih belum menjabat, Masya Allah, baik, akrab, supel, rendah hati. Ketika dia menjabat, naik jabatan, entah jabatan apa, nggak disebutin, dan nggak kepo juga saya. Bersikap acuh, cuek, dingin, ya, sedingin kutub selatan. Lihat, fitnah. Ada juga zaman sekarang fitnah apa, Pak? Hah? Kuota. Fitnah kuota. Jadilah 4T, ya. Harta, tahta, wanita, dan kuota. Ya, dulu kan fitnah cuma 3, sekarang 4. Ya, itu fitnah dunia, Pak. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, fitnah agama. Yang mana Umar bin Khattab saja, orang yang imannya, Masya Allah, nomor kedua umat Nabi Muhammad terbaik setelah Abu Bakar, ya, yang dia khawatirkan kepada dirinya fitnah yang menimpa kepada agamanya, ya. Contoh fitnah dalam agama itu, Pak, murtad. Ini paling fatal, murtad.
Dan Nabi sudah mewanti-wanti ini. Kata beliau, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal, khawatir kalian dihinggapi fitnah yang gelapnya lebih gelap daripada potongan malam. Ya, apakah semua malam itu diterangi? Tidak. Ada yang gelap, nggak ada lampunya, nggak ada cahayanya. Makanya potongan malam yang gelap, hati-hati. Fitnah yang Rasul ibaratkan gelap seperti gelapnya potongan malam. Gambarannya bagaimana? Yumsil mu'minu yusbihul mu'minu yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki pada pagi harinya dia masih beriman, sore hari sudah murtad. Atau sebaliknya, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Dia pada sore hari masuk Islam, ternyata besoknya pada pagi hari murtad. Jadi kafir, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga fitnah dalam agama, fitnah dari sunnah menjadi bid'ah, ya. Dan ini juga sudah dikatakan oleh Nabi kita SAW. Inna likulli syirra fatrah. Bu, ya, judulnya uzlah, Bu, ya. Bukan ta'adud, Bu. Jadi nggak perlu rame. Soalnya saya ulangi terus judulnya. Ya. Saya kira ribut nama ustadznya siapa, gitu kan? Kok nggak kelihatan? Ya. Ternyata judulnya yang diributkan. Baik, kembali ke laptop. Nabi SAW katakan, inna likulli syirrah fatrah. Setiap, ya, masa rajin-rajinnya seseorang itu ada masa futurnya. Ya Pak, betul nggak? Masya Allah, pertama kita mendengar tauhid yang lurus, sunnah Nabi, semangat 4-5, ya. Tapi seiring berlalunya waktu kita mengalami apa? Futur. Na'udzubillah. Tapi tenang, Nabi ngasih pilihan kepada kita, ya, opsi. Yang mana opsi ini bukan berarti kita boleh memilih satu sama lain, tidak. Pilih yang Rasul berikan yang terbaik. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad tada. Barang siapa yang futurnya, lemahnya, malasnya itu ke sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Makanya Bapak, kalau Bapak bosan, ya, melaksanakan, ya, insyaallah kena saya kan. Kalau Bapak bosan melaksanakan suatu ibadah, misalkan sholat sunnah malam, sholat malam, ya, maka jangan tinggalkan sholat malamnya, ya, tapi kurangi. Paham ini Pak? Ya, misalkan diganti waktunya. Biasanya bangun sepertiga malam, kok kesini enggak? Nah, ini harus segera sadar. Nah, ini enggak benar. Maka ubah dulu, apa? Laksanakan sebelum tidur. Lah emang ada sholat malam sebelum tidur? Ada. Sholat apa Pak? Witir. Sholatlah witir sebelum tidur. Kan witir 1 rakaat. Kata siapa Pak? Ya, Rasulullah SAW witir lebih daripada itu. Ya, lebih dari 1. Kadang 3, 5, ya, 9. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak bosan dengan pembahasan tauhid, coba cari pembahasan yang
lain. Saya cari kajian dulu bab nikah mana sih, ya kan? Itu dia. Kalau Bapak bosan baca Al-Quran, ya, jangan tinggalkan Qurannya, baca tafsirnya, atau baca ya buku yang lain, ya, ganti Quran buku. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau ketika baca udah kayaknya lelah ini pembahasan tauhid, baca lagi pembahasan fikih, ganti lagi setelah fikih selesai banyak, baca lagi pembahasan yang lain. Seperti itu, ya, bukan malah meninggalkan semuanya, goodbye, enggak, tidak boleh, ya. Jangan malah kita beralih ke bid'ah, ini yang bahaya. Kata Nabi, wa man kanat fatratuhu ilal bid'ah, ya, barang siapa yang futurnya, malasnya, ya, lemahnya dia ke perkara bid'ah. Dulu Masya Allah pakai pakaian syar'i, laki-laki di atas mata lutut, jangan, ya, di atas mata kaki, ya, tidak isbal. Futur akhirnya apa? Dipanjangkan. Nah, ini namanya apa? Kebid'ah. Maksudnya mukhalafatus syar'i, menyelisihi syariat. Dulu memanjangkan jenggot, futur dia. Karena banyak diserang, kambing, domba. Futur dia, gak kuat imannya, ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Dipangkas. Yang perempuan juga seperti itu, ya. Dibully, dicibir, diomongin karena memakai hijab yang lengkap, yang sempurna, diomongin melempem kayak kerupuk, ya. Akhirnya dilepas, ya, pakai jilbab adiknya jadinya, anaknya. Nah, ini futur kepada bid'ah. Ini kita jadi orang yang tersesat, seperti itu. Nah, jadi penting untuk memperhatikan, ya, hal ini. Wa mimman dhahaba ila ikhtiyaril uzlah, dan di antara ulama yang memilih untuk uzlah, yang lebih mengunggulkan, mengutamakan uzlah, mengasingkan diri, adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini Sufyan Ats-Tsauri memang Masya Allah, beliau pernah mau diangkat sama khalifah pada zaman beliau sebagai qadhi, hakim. Beliau nggak mau, lari kabur, Pak. Kalau kita sekarang, Pak, kalau Bapak ditawari jadi PNS gimana, Pak? Beliau kabur, Pak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, yang gelarnya apa, Pak? Amirul Mukminin fil Hadis, ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Lahir jauh sebelum Imam Bukhari, seorang tabi'in, kalau nggak salah tabi'in, ya, tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian Ibrahim bin Adham, ya, Masya Allah, Ibrahim bin Adham. Beliau juga ahli yang terkenal dengan ahli zuhud, meninggalkan kemewahannya. Beliau kalau nggak salah anak raja, Pak, anak orang terpandang. Beliau tinggalkan, ya, kesenangan tersebut, takut fitnah harta dan tahta. Kemudian Daud At-Tai, ya, beliau kunyahnya Abu Sulaiman, Daud bin Nasir At-Tai. Beliau seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, Daud At-Tai. Kemudian Al-Fudail bin Iyad, ya, terkenal Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Wa Bishr Al-Hafi, ya, dan Bishr Al-Hafi, wa akharin, dan yang lainnya. Wa mimman dhahaba ila istihbabil mukhalatah
Adapun ulama yang memilih pendapat tetap bergaul, tetap berbaur, jangan menyendiri. Siapa dia? Sa'id Ibnul Musayyib. Ya. Pimpinannya para tabi'in, pembesar para tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib. Kemudian Syuraih, tabi'in. Sya'bi, tabi'in. Ibnul Mubarak, tabi'in. Jadi semua di atas pun tabi'in, Pak. Ya. Lihat, semuanya pilihan salaf. Baik uzlah maupun mukhalatah. Ya, ada salafnya, Pak. Wa likulli ta'ifatin fi ma dhahabat ilaihi hujajun. Dan setiap ulama yang memilih pendapatnya baik uzlah maupun berbaur khulqah itu memiliki dalil. Wa nahnu nusyiru ila dzalik, dan kami akan paparkan dalil tersebut. Amma hujjatul awwalin, sekarang kita akan sebutkan dalil masing-masing, Pak. Amma hujjatul awwalin, adapun dalil pendapat yang pertama. Siapa mereka, Pak? Sufyan, Ibrahim bin Adham, Daud At-Tai, Al-Fudail, dan Bishr Al-Hafi rahimahumullahu ta'ala, yang memilih uzlah. Faqad ruwa fi sahihaini min hadithi Abi Sa'id qala qila ya Rasulullah ayun nasi khair. Diriwayatkan dari hadis Abi Sa'id oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling baik? Manusia mana yang paling baik? Nabi mengatakan, rajulun yujahidu binafsihi wa malih, yaitu laki-laki yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya. Jadi Pak, jihad gak harus pakai jiwa saja, pakai harta kita pun bisa berjihad. Sekarang sulit mencari jihad dengan jiwa kita, maka gunakanlah jihad dengan harta Bapak yang Bapak miliki, ya. Wa rajulun fi syu'abin minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yad'un nas min syarrih. Dan laki-laki yang tinggal di tempat terpencil, ya, di perbukitan, ya. Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan meninggalkan manusia, ya, dari kejelekannya. Jadi menjaga manusia dari kejelekan dia, atau dia pun menjaga agama dirinya, sehingga dia fokus beribadah, menjauhi manusia. Ya, karena itulah hakikat seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah muslim yang mana orang lain selamat dari lisan kita dan tangan kita, ya. Seperti itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, adrakna salaf, kami mendapati para ulama salaf dulu, salafus saleh, la yarawna al-ibadata fis siyami wala fil qiyam. Tidak berpendapat, tidak memandang ibadah itu ada di puasa dan ada di sholat malam, tidak pula di sholat wajib, tidak pula di sedekah. Terus di mana? Menjaga lisan, ya, menjaga lisan ini dari menyakiti orang lain, menjaga tangan ini dari menyakiti orang lain. Tuh, ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, khawatir nyangkut di neraka. Karena pernah Nabi diadukan kepadanya tentang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, suka bersedekah, sedekahnya banyak-banyak. Tapi masalahnya satu, dia tetangganya tidak selamat dari lisannya. Digibahlah, difitnahlah, dibulilah, ya. Apa yang terjadi? Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita tersebut. Hiya fitnar, dia di neraka.
billah. Ini dalil pertama. Lihat, di hadis ini Rasulullah menyebutkan salah satu tipikal manusia terbaik adalah seseorang yang tinggal di perbukitan, di pegunungan, di tempat terpencil, fokus menyembah Allah saja dan meninggalkan manusia. Ya. Meninggalkan manusia, menjaga manusia dari kejelekannya. Ini dalil pertama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wah, kuat ini dalilnya. Uzrahlah, tunggu dulu Pak ya. Kita akan turunkan dua dalil yang lain. Wa fi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah man najah. Uqbah bin Amir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan?" Maka Nabi menjawab, "Amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Mulutmu adalah harimaumu." Betul, Pak. Pepatah itu sejalan dengan hadis Nabi, jaga lisanmu. Waliyasa'aka baituka, hendaklah rumahmu itu terasa luas bagimu. Maksudnya apa, Pak? Tinggallah di rumah, jangan keluar, asingkanlah dirimu. Rumah itu terasa luas bagi kita. Ya. Wabki ala khati'atika, dan menangislah atas kesalahanmu. Ya. Jangan ketawa ketiwi, Pak. Jangan alhamdulillah kemarin saya main gapleh menang jackpot. Ya, jangan kok memuji kepada Allah pula. Itu musibah, itu maksiat. Ya, menangis seharusnya. Lihat, di hadis ini keselamatan ya ada 3. Pertama, jaga lisan. Yang kedua, mengasingkan diri. Yang ketiga, menangisi kesalahan. Ya. Makin kuat dalilnya ini. Tunggu dulu, tar dulu. Dalil yang ketiga yang tidak disebutkan di kitab ini, ya. Tar, saya siapkan dulu dalil dari saya ini, Pak. Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha, ya. Yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, Pak. Riwayat Bukhari. Hadis sahih. Hampir saja terjadi suatu zaman di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakannya. Ya, bukan kendaraan, bukan rumah yang bertingkat, ruko berbaris rapat, bukan istri yang 4, bukan HP yang segi 4 juga bukan, Pak. Ya, roda 4 bukan. Ya. Tapi kata Nabi, hampir saja datang suatu zaman di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambingnya yang dia gembalakan di mana, Pak? Di puncak gunung. Ya. Di sini di mana gunung, Pak? Dago. Ya. Di Dago, Pak. Kayak gitu. Dan tempat tetesan-tetesan air. Ya, maksudnya tempat yang subur. Yafiru bidinihi minal fitan. Ini dia. Dia selamatkan dirinya dari fitnah. Dia selamatkan dirinya dari fitnah. Selamatkan agamanya dari fitnah. Ingat, fitnah ini umum, Pak. Saya katakan tadi, fitnah ini umum. Fitnah tidak hanya tentang fitnah agama. Justru kebanyakan fitnah dunialah yang merusak agama kita. Betapa banyak laki-laki yang saleh akhirnya jadi laki-laki salah gara-gara wanita. Betapa banyak wanita yang salihah menjadi wanita yang fajirah gara-gara harta. Ya. Na'udzubillah. Dan banyak pemuda kita jauh dari agama Allah dan akhlak yang mulia, bahkan durhaka kepada orang tuanya gara-gara
kuota, main game, bermedsos ria, joget-joget kayak cacing kepanasan, rusak. Jadi betapa banyak fitnah tersebut ada di sekitar kita. Makanya kata Nabi ini, sibuk dengan kambingnya. Yang ngamalin hadis ini salah seorang sahabat agung, salah satu yang dikabarkan dijanjikan masuk surga. Siapa dia, Pak? Ada 10 sahabat yang Rasul jamin mereka masuk surga. Tegas Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Pak Tukimin enggak, ya, enggak ada jaminan. Disebutkan 10. Salah satunya sahabat ini. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Ya. Ketika terjadi fitnah di zaman sahabat, zaman siapa, Pak? Sahabat. Ya, zaman Utsman terjadi, zaman Ali terjadi. Ketika di zaman Utsman, lihat, sampai Utsman terbunuh, kaum Khawarij menaiki rumah Utsman. Utsman sedang ibadah, ditikam. Ketika zaman Ali radhiyallahu taalaan terjadi perang Jamal, ada Pak Jamal di sini, mohon maaf Pak ya. Dan perang Siffin. Lihat, antar sahabat. Tapi Sa'ad bin Waqqas memilih apa? Menjauh. Enggak berkubu ke si A, enggak berkubu ke si B. Datanglah anaknya, wahai Abi, ya, limada takunu Arabiyan, kenapa engkau jadi Arab Badui? Beliau tinggal di Madinah, ketika terjadi fitnah menjauh dia. Kenapa mau jadi Arab Badui, ngangon kambing, ngangon unta? Apa kata bapaknya? Ya bunayya, wahai anakku, aku mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Rasulullah SAW berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang at-taqi. Apa taqi, Pak? Ya, bukan yang namanya ataki itu, Pak ya. At-taqi artinya yang bertakwa. Ya. Bukan yang bunyinya tokek, bukan, itu mah hewan, Pak. At-taqi, hamba yang bertakwa. Yang kedua, yang al-ghani, yang merasa cukup, bukan kaya, Pak. Jangan salah mengartikan, ya. Bapak-bapak kalau dengar goni atau ibu-ibu dengar goni, ingatnya apa, Pak? Kaya, ya. Atau nyerempet dikit karung goni, ya kan? Bukan itu. Al-ghani merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, al-khafi, yang tidak terkenal, tidak terekspos, tidak ya terekspos. Dia menyembunyikan dirinya, kayak gitu. Dari hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas mengamalkan ini. Lihat, datang lagi orang lain, ya, datang lagi orang lain. Wahai Sa'ad, itu orang-orang sedang merebutkan kekuasaan. Ngapain kamu di sini? Nggak ikutan ngangkat pedang. Ya. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Wahai fulan, kalau engkau bisa memberikan kepadaku sebatang pedang, yang memiliki mulut bisa berbicara, yang memiliki mata bisa melihat, dan dia mengabarkan kepadaku, ini orang mukmin, jangan perangi, ini orang kafir, perangi. Kalau kamu punya pedang seperti itu, kau berikan kepadaku, aku akan perang. Bisa, Pak? Enggak boleh bisa. Lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menjauhi fitnah, ya, menjaga dirinya. Dia tinggal di pedalaman-pedalaman gurun pasir, Pak. Ya, ngangon unta, ngangon kambing.
Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi ada 3 dalil ya. Banyak dalilnya. Sebenarnya uzlah itu banyak dalilnya. Semisal di sini disebutkan ya, saya langkah dulu. Nanti ada dalilnya di sini hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah, kemudian beliau mengatakan, idza ra'aitan nasa qad marajat uhuduhum. Apabila engkau melihat manusia sudah menganggap sepele janji-janji mereka, mudah ingkar janji, mudah menggobral janji. Nah, ntar lagi Pak, 2024. Ketika engkau melihat manusia mudah mengobral janji, mudah mengingkari janji, wa khafat amanatuhum, dan mereka mudah menyanyiakan amanah, ya, fakanu hakadha, dan mereka manusia ini seperti ini. Rasulullah menggabungkan jari jemarinya. Ini berarti menunjukkan apa Pak? Sembrawut manusia. Maka aku mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, ma ta'murni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kata Nabi, ilzam baitak, ya, stay on at home, tinggal di rumahmu, jangan keluar. Wa amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wa khudh ma ta'rif, ambil apa yang kau ketahui, ya. Wa da' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang kau ingkari. Wa alaika bi amril khassah, dan berpeganglah dengan perkaramu yang khusus. Apa itu? Ini ada 2 penafsiran. Pertama, agamamu, pegang kuat agamamu. Ya, apapun fitnahnya, apapun yang terjadi di masyarakat, apapun yang viral, tetap begini ajaran agama. Paham ini Pak ya? Atau ada juga menafsirkan, sibuklah dengan urusan pribadimu. Ada kebun di belakang, udah macul aja lah. Ada kambing, ya udah ngangon aja. Bapak ada kerjaan, ya udah kerja aja. Kayak gitu. Wada' amral ammah, dan tinggalkan ya urusan-urusan manusia itu yang mereka sedang ributkan. Lihat, lagi-lagi Nabi menyuruh apa Pak? Ilzam baitak, ya. Tapi kalau kita tarik benang merah dari hadis-hadis tadi, Rasulullah mensifatinya, ya, memberikan solusi untuk uzlah itu ketika terjadi fitnah. Ketika kita mengalami ketika masyarakat mengalami fitnah, ya, di zaman yang penuh dengan fitnah. Itu. Yang jikalau kita nyemplung ke sana, berbaur dengan masyarakat, hati kita akan terbawa, iman kita runtuh, keyakinan kita goyah, prinsip kita luntur, ilmu hilang, udah uzlah saja. Jadi ya, kesimpulannya ya, ini kan belum dalil kedua, ya. Kita tarik benang merah dulu dari dalil-dalil yang hujah yang pertama tadi, bahwasannya jikalau diri kita takut akan diri ini terfitnah, maka mengasingkan diri lebih baik, ya. Dan uzlah ini pun sudah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu, Pak. Ketika terjadinya fitnah, mereka pergi mengasingkan diri menyelamatkan agama mereka. Contohnya siapa, Pak? Ashabul Kahfi. Betul? Ashabul Kahfi, ya. Dalam surah Al-Kahfi, wa iz'tazaltumuhum, dan ketika kalian mengasingkan diri kalian dari mereka, ya. Wa ma ya'buduna illallah, dan ya, mereka tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi, maka pergilah ke gua. Lihat, diperintahkan untuk pergi ke gua, ya.
maka Allah akan tebarkan rahmatnya untuk kalian. Lihat, para pemuda, Pak, pemuda-pemuda Kahfi menyelamatkan agama mereka di gua, tertidur di sana. Ya, tertidur lama, ya, 309 tahun lamanya. Ya, Masya Allah. Allah Maha Kuasa, Pak. Kalau Bapak tidur selama itu gimana, Pak? Kemudian sekarang muallif menurunkan ucapan para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, khudhu bihadzikum minal uzlah. Kata Umar bin Khattab, ambillah bagian kalian untuk beruzlah. Ambillah bagian kalian dari uzlah. Maksudnya jangan gak ada kali lah. Lakukanlah uzlah. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas, tadi yang saya ceritakan, radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, lawaditu anna baini wa bainan nas baban min hadid la yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu. Aku ingin antara aku dan manusia ada pintu terbuat dari besi. Tak ada seorang pun yang bisa berbicara kepadaku dan aku pun tidak bisa bicara kepada dia sampai aku mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, kunu ya nabi al-ilmi. Jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Wa masabihal lail, dan lampu-lampu malam. Ahlasal buyut. Masya Allah. Dulu Bapak juga gitu, Pak, ya. Lari sana, lari sini, ya kan? Ahlasal buyut, dan tikar-tikar rumah, ya. Jududal qulub, berhati teguh. Khulqanat thiyab, berpakaian sederhana. Ta'rifuna fi ahli sama, kalian terkenal di langit. Wa takhfawna an ahli al-ard, dan kalian tersembunyi dari penduduk bumi. Tuh, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, keutamaan beruzlah. Wa qala Abu Darda, dan Abu Darda berkata radhiyallahu ta'ala an, ni'ma saumatil mar'il muslim baituh yakufu lisanah wa farjah wa basarah. Sebaik-baik tempat ibadah seseorang muslim adalah rumahnya. Kenapa? Karena dia menjaga lisannya, kemaluannya, dan matanya. Ya. Zaman dulu, Pak. Zaman sekarang, Masya Allah, pasar pun ada di dalam genggaman Anda. Ini, Pak, bahkan lebih lengkap kayaknya pasarnya di sini daripada pasar Parung Panjang, Pak, ya. Dulu kita kalau ada konser jauh malas, ya kan? Sekarang Masya Allah, konser di genggaman. Allahu Akbar. Dulu nonton film, Masya Allah, harus ada kain sekian meter, layar tancap. Sekarang tinggal pencet, Pak, ya. Ya, nggak perlu layar tancap lagi, ya, layar genggam, Pak. Masya Allah. Jadi kemana kita lari, Pak, nih? Wa iyyakum wa majalisal aswaq fa innaha tulhi wa tulghi, dan jauhilah oleh kalian majlis-majlis pasar, ya. Kalau duduk bicaranya bisnis saja, bicaranya harga-harga saja, ya, bicaranya ekonomi saja, bicaranya duit saja. Nah, ini jauhi majlis seperti itu. Kenapa? Karena tulhi, melalaikan, wa tulgi, menyanyiakan. Wa qala Daud At-Tai rahimahullah mengatakan, firra minan nas kama tafiru minal asad, larilah dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa, ya.
Wa qala Abu Muhalhil pernah berkata, akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri wa akhrajani ilal jibanah. Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan lebih baik uzlah, dia memegang tanganku dan membawaku ke Jubanah, nama suatu daerah, suatu tempat. Fa'tazalna nahiyatan, maka kami pun ya berada di sebuah pojokan. Pabaka, kemudian Sufyan menangis. Tuh, para salaf tuh mudah menangis. Nah, kita ada teman menangis, ih cengeng. Nah, jangan digitukan. Ada apa akhi? Gitu. Ya. Pabaka, Sufyan pun menangis. Tsumma qala ya Aba Muhalhil, wahai Aba Muhalhil, in istata'ta alla tukhalid fi zamanika ahadan fa'al. Kalau engkau mampu untuk tidak berbaur, tidak bergaul dengan seorang pun di zamanmu, maka lakukanlah. Wal yakun hamuka marmata jihazika. Ya, hendaklah apa? Urusanmu, perhatianmu itu berfokus kepada urusan alat-alat perabotan rumahmu. Jadi kalau ada rumah bocor, betulkan, ya kan? Jadi urusan pribadi lah, gak usah urusan orang lain, gak usah berbaur. Kata Sufyan ats-Tsauri. Ini dia dalil-dalil dan pendapat-pendapat para salafus saleh kita tentang uzlah. Ya. Wa ma hujjatu man ikhtara al-mukhalata, adapun dalil orang yang mengutamakan berbaur. Famin dzalika qaulu Rasulullah SAW, yaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladzi yukhalitun nas. Lihat, ini dalil yang tegas karena menyebutkan dua kondisi. Rasulullah mengatakan kondisi pertama, al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Ya. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar menghadapi apa? Gangguan mereka. Ya. Bersabar menghadapi tingkah buruk mereka. Khairun, itu lebih baik. Lebih baik. Minal ladzi la yukhalituhum, daripada orang yang tidak berbaur dengan mereka, wala yasbir ala adahum, dan tidak bersabar menghadapi kejelekan mereka. Tuh. Dalil ini yang menjadi apa, Pak? Apa namanya? Dalil menjadi solusi, ya. Yang menjadi pengunggul bahwasanya hukum asal atau yang terbaik adalah berbaur. Hukum asalnya berbaur. Karena kita apa, Pak? Makhluk sosial. Kita saja dilahirkan apakah dari batu? Tidak. Dari kerjasama yang bagus suami istri, Pak. Ya kan, Pak? Nikah, ya kan? Kemudian berhubungan intim. Dan kalau kita lihat syariat Islam, itu di sana banyak syariat Islam yang mengajarkan berbaur, Pak. Contohnya apa? Salat jamaah. Bahkan kata Nabi, rapatkan salat safmu. Betul, Pak? Ya, bukan renggang-renggang, Pak. Nabi mengatakan rapatkan. Jadi salah kalau ada orang yang menyangka ya boleh renggang-renggang, ya. Tidak, hukum asalnya rapat. Seperti itu. Berbeda kalau ada kondisi-kondisi yang mendesak, seperti kemarin kita, alhamdulillah Allah mengangkat ya virus corona, ya. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, jangan renggang, nggak boleh. Kemudian ibadah apa lagi, Pak? Puasa. Kita puasa bersama jamaah. Ya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu ya hari di mana kalian puasa. Maksudnya jamaah kaum muslimin puasa, ikut pemerintah.
Dan hari berbuka yaitu lebaran, yaitu di mana orang-orang berbuka ikut pemerintah. Kemudian haji, Pak. Apakah ada haji kita menyendiri di kuburan, Pak? Enggak kan? Haji semuanya kemana, Pak? Ke Makkah. Ya. Seperti itu. Itu jadi apa? Sosial bukan, Pak? Sosial. Termasuk bersedekah, zakat, sosial. Jadi rukun Islam saja menandakan apa? Aspek sosial. Ya. Jadi hukum asalnya apa? Berbaur. Ya. Karena kita makhluk sosial. Ya. Kita bermuamalah. Sampai para ulama menuliskan bab al-buyu, bab jual beli. Ya. Itu semua. Kemudian hukum perdata pidana jinayat hudud itu kan untuk mengatur tingkah pola muamalah manusia kayak gitu agar tidak zalim semena-mena. Jadi hukum asalnya memang berbaur, Pak, bukan uzlah. Kapan boleh uzlah? Itu dia tadi. Kalau kita tarik benang merahnya dari hadis-hadis tadi, ketika banyak fitnah dan kita tidak aman dari fitnah. Berbeda kalau kita apa? Ya. Orang yang dibutuhkan, misalkan dia ahli ilmu, orang butuh kepada ilmunya. Atau dia dokter, orang butuh kepada kedokterannya, obatnya. Seperti itu. Dia pedagang, orang butuh pada dagangannya. Ya, maaf, toko tutup sampai kapan? Sampai fitnah berakhir. Kapan fitnah berakhir, Pak? Rumah sakit tutup, kemana? Dokternya pada uzlah, ya kan? Mati orang. Kayak gitu. Kajian tutup, kenapa? Zaman fitnah. Justru dengan ilmu kita hadapi fitnah. Kita melawan fitnah. Kita menolak, menghadang fitnah. Seperti itu. Hukum asalnya itu. Ya. Wahtaju bi asya ghairi dzalik dhaifah, dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lain tapi lemah. La takum biha hujjah ala dzalik, tidak bisa dijadikan dalil. Lemah di sini terkadang lemah dari segi sanadnya, riwayatnya, dan terkadang lemah dari segi dalalahnya. Di antaranya kata beliau, qaulullahi ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Al-Qur'an enggak mungkin kita katakan dalil lemah, Pak, ya. Quran itu mutawatir dia. Qat'iyus subut, ya. Dalam ilmu usul fikih itu disebut qat'iyus subut. Dia itu pasti benar datang dari Allah. Dia itu udah mutawatir. Ya, tapi ini dia. Lemah dari segi pendalilannya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu wa hadza dha'if, kata musannif. Dalil dengan ayat Allah, janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ini pendalilan yang lemah. Li'annal murada tafarruqul ara wal madzahib fi asli syariah. Karena maksud dari ayat ini adalah berpecah belah dalam asal syariat. Apa itu, Pak? Tauhid. Kita jangan berpecah belah seperti orang-orang yang berpecah belah. Siapa mereka? Ahli kitab. Ya, mereka berselisih. Berselisih. Ya. Ada yang menerima Nabi, akhirnya beriman, ada yang menolak Nabi, akhirnya kufur. Ya, dan mereka sendiri pun berselisih. Ya. Seperti itu. Macam-macam, Pak. Nanti tempat ibadahnya khusus tuh. Ya, jamaah sana nggak boleh ikut jamaah sini. Nah, kayak gitu. Wahtaju aidan biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berdalil la hijrata fawqa thalas, tidak ada hijrah di atas 3 hari. Qaulu wal uzlah hajrun bil kulliyah, dan uzlah itu adalah hajar. Kita kalau menghajar, Pak, bukan menghajar ya, menghajar ya. Mendiamkan seseorang itu nggak boleh lebih dari 3 hari, Pak. Apapun permasalahannya ya, kalau sudah 3 hari hentikan hajar itu, Pak. Gak boleh lebih, Pak. Ini gak tegur sapa sampai 1 bulan, Pak. Ya, sampai buang muka itu gak boleh. Haram. Tidak boleh.
apalagi sama-sama muslim, apapun masalahnya Pak ya, kayak gitu. Apalagi masalah dunia, udah ya, jangan sampai tidak bertegur sapa. Ini sama-sama saudara, udah nggak lagi bertegur sapa, sampai-sampai buang muka, nggak salam ya, nggak kalam. Li'anal murad bihi qat'ul kalam wassalam wal mukhalatal mu'tadah. Karena yang dimaksud dari hajar di sini adalah memutus ucapan, meninggalkan salam dan tidak berbaur ya yang semestinya. Tuh. Jadi itu dia dalil-dalil dari pihak yang mengutamakan berbaur. Jadi kesimpulannya apa Pak? Hukum asalnya khultah, berbaurlah dengan masyarakat. Ya, kayak gitu. Akan tetapi jikalau telah banyak fitnah dan iman kita lemah, khawatir merusak agama kita, maka boleh uzlah, boleh ya. Apalagi kalau tidak ada tanggungan Pak, berbeda. Abi nggak berangkat kerja, maaf deh uzlah saya. Wajib menafkahi, berangkat kerja ya, kayak gitu. Faslun fi dzikri fawaidil uzlah wa ghawailiha wa kashfil haqq fi fadliha. Pasal yang menjelaskan ya aspek positif dan aspek negatif dari uzlah ya. Dan menyingkap kebenaran ya. Mana yang lebih afdal, uzlah atau khiltah? Kita akan sebutkan secara singkat di sini, Pak. Wa'lam ya. Anna ikhtilafan nasi fi hadza aidan huwa ka ikhtilafihim fi fadilatin nikah wal uzubah. Jadi hakikat perselisihan ulama dalam hal ini, Pak, uzlah atau khultah itu seperti perselisihan mereka nikah apa jomblo saja, membujang. Kan para ulama dulu khilaf, Pak. Mana yang lebih afdal, menikah atau membujang? Nah, permasalahan sama juga kayak gitu. Kalau zaman sekarang nggak nikah gimana Pak? Ya, kalau dirasa khawatir diri ini terjatuh kepada perzinahan, maka wajib nikah. Ya, kalau kita mampu biaya nikah dan khawatir diri ini jatuh kepada perzinahan, maka wajib nikah, Pak. Khawatir zaman sekarang, masya Allah. Sampai ada pakaian you can see, kamu bisa lihat saya tuh. Padahal bukan lihat dia, ya lihat ketek dia, ya kan? Seperti itu. Allah musta'an. Fitnah di mana-mana. Nah, sampai perempuan pun muat sampai sini, muat di sini, ya. Kayak gitu. Bahaya. Maka zaman sekarang menikahlah, menikah. Wal nadhkur awalan fawaidal uzlah. Sekarang akan disebutkan, beliau menyebutkan faidah dari uzlah. Ada 6, Pak. Ini mau membandingkan, mengadakan komparasi antara uzlah dengan khultah. Mana yang lebih baik? Faidah uzlah ada 6. Yang pertama al-farag lil ibadah, lebih fokus untuk beribadah. Betul nggak? Bener. Kita nggak disibukkan dengan urusan di luar, Pak. Kita tidak disibukkan dengan urusan manusia, dengan perselisihan mereka, keributan mereka, nggak. Kita fokus aja sendiri ibadah, ya, kayak gitu. Jadi lebih khusyuk, ya. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, beliau pimpinan tabi'in juga, ya, yang Nabi SAW sebutkan namanya, kepada Umar, wahai Umar, jikalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintakanlah doa kepadanya untukmu. Makanya Umar manteng-mantengin tuh, ya, manteng-mantengin. Dari Yaman datangnya, kata Rasulullah, dari Yaman, ya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbah faya'nas bi ghairihi. Aku tidak melihat seorang pun yang mengetahui Tuhannya lalu dia merasa tentram dengan selainnya.
Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah mengenal orang lain, itu susah kita tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Sama kayak kita punya satu istri, Pak, ya. Kalau sudah ketemu wanita-wanita lain, dibanding-bandingkanlah, Pak. Ketika awal nikah kita anggap istri kita paling cantik, paling seksi, paling menggoda. Pokoknya perfect, Pak, sempurna. Ketika kita banyak bergaul di luar, bertemu dengan banyak orang, bermuamalah dengan banyak wanita, lihat, ya, tidak menundukkan pandangan, apa yang terjadi, Pak? Istri kita biasa saja, kayak gitu. Nah, ini hati-hati. Maka kuncinya, bapak-bapak sekalian yang sekarang merasa istrinya itu sudah luntur kecantikannya menurut bapak, padahal dia sudah berdandan, ya, bedaknya setebal 5 cm, ya kan, lipstiknya setebal semerah-merah delima, ya kan, kok masih belum cantik juga, berarti masalah di bapak, Pak. Ya, ada seorang pemuda datang kepada seorang syekh, "Wahai syekh, di awal pernikahan aku memandang istriku dialah yang paling cantik, yang paling sempurna. Tapi kenapa sekarang sudah berlalu beberapa tahun menikah kok kayaknya istriku tidak cantik lagi?" Ya. Apa kata syekh tadi? Tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Akhirnya pemuda ini mengamalkan, Pak. Tundukkan pandangan. Dia datang lagi kepada syekh, "Wahai syekh, mujarrab, ya, paten, betul, ya. Ternyata obatnya di mana, Pak? Tundukkan pandangan. Setelah saya tundukkan pandangan, istriku nampak lagi yang paling cantik." Nah, jadi fokuslah, Pak, kepada istri bapak. Gak usah nengok kanan kiri jelalatan. Apa yang ada dalam wanita itu ada pada istri bapak. Ya, makanya kata Nabi itu, kalau kalian melihat wanita sehingga membuatmu kagum, falyati ahlahu, maka datangilah istrinya. Ya. Faedahnya 2, Pak, dalam hadis Nabi. Kata beliau, yang pertama adalah menghalau apa yang ada dalam jiwa. Apa itu, Pak? Gejolak hawa nafsu. Ya, menghalau ada yang apa yang ada dalam jiwa, yaitu hawa nafsu, terobati. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan bahwasannya pada diri istri Anda itu ada apa yang ada pada diri wanita tersebut ada pada istri Anda. Jadi sama aja, Pak. Apakah ada wanita yang beda-beda, Pak? Misalkan, yang gak usah lah misalkan, bahaya ini. Semua wanita sama kan, Pak? Ya, sama saja, nggak ada bedanya. Itu dia. Itu faedah yang pertama. Uzlah itu bikin kita fokus ibadah. Setuju, Pak? Setuju, ya. Yang nggak setuju angkat tangan lah, ya. Faedah yang kedua, at-takhallus bil uzlah 'anil ma'asi allati yata'arrad laha al-insanu ghaliban bil mukhalatah, yaitu membebaskan diri dari maksiat. Yang mana maksiat-maksiat ini terjadi jikalau kita berbaur dengan manusia. Ada, Pak, maksiat yang muncul gara-gara berbaur dengan manusia? Banyak. Dan beliau sebutkan 4 di sini. Yang pertama, ghibah. Ibu-ibu, betul, Bu, ghibah, Bu? Betul, Masya Allah, ngaku, ya. Ya, tukiyam, jumintan, migropah, makrunah, kumpul. Ngapain? Gibah. Ya, enggak semua ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sekarang ngaji, soalnya enggak ada itu. Ya. Kan saya sebut namanya apa, Pak? Tukiyam, ada ibu tukiyam di sini kan enggak ada, ya. Tukiyam, ya, jumintan, migropah, makrunah. Ya, insyaallah ibu-ibu di sini nggak gibah, ya. Betul, Pak, gibah. Yang kedua,
Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maksudnya apa? Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa? Karena orang yang berbaur pasti melihat apa, Pak? Kemungkaran. Dia diam saja. Padahal kata ulama salaf dulu, as-sakit 'anil munkar kasyaitan ahras. Orang yang diam dari kemungkaran seperti setan yang bisu. Setan yang bisu. Kita lihat kemungkaran, kita diam saja, itu diibaratkan setan yang bisu. Dan jikalau kita uzlah, kita nggak melihat kemungkaran. Yang ketiga, riya. Pengen dipuji kalau ibadah, itu riya. Ya, ini bahaya memang. Ya, terkadang kita kalau sudah berbaur, ya, pengen disebut ya LC, Pak. Lanang coleh, ya. Lanang coleh, Pak. Pengen disebut. Akhirnya dibagus-baguskanlah sholatnya, ya kan? Masya Allah. Jadi khawatir, ya, kalau kita berbaur. Beda kalau kita beruzlah, maka akan selamat dari penyakit riya. Kepada siapa kita riya, Pak? Sendirian. Ya. Itulah dia. Lebih aman, ya, dari penyakit bahaya ini. Yang keempat, musyarakatut tab' min akhlaqihim ar-radi'ah, yaitu kita menjiplak sifat buruk orang. Ini dampak negatif dari berbaur. Kalau kita berbaur, pasti kita bakal mencontoh, meniru, menjiplak tabiat orang, Pak. Betul, Pak? Ya. Lihat saja anak kita. Kalau kita berikan dia HP, dia tonton film Ultraman, setelah nonton siap-siap, ya kan? Kena kita dihajarnya, Pak. Kena ditendangnya kita. Kayak gitu. Jadi orang tuh memang, manusia suka meniru, menjiplak, mengikuti, apalagi kalau idolanya, Pak. Masya Allah, sekarang tontonan film, ya, dari berbagai macam negara, Hollywood, Bollywood, apa tuh, drama Korea, apalagi macam-macam, ya, itu direkam sama mata kita, direkam, membias. Karena apa yang kita lihat masuk ke hati, apa yang kita dengar bias ke hati. Jadi apa, Pak? Bahaya. Ya. Kita gampang meniru orang, gampang mengikuti orang lain, dan gampang berhujah dengan orang lain. Banyak kok yang gitu. Nah, kan gitu. Banyak kok yang begitu, ini penyakitnya. Ya, bahaya. Ini dia maksiat yang jikalau kita tidak beruzlah, kita akan terkena 4 maksiat ini. Pertama apa? Ghibah. Yang kedua meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga riya. Yang keempat menjiplak tabiat jelek, akhlak buruk orang lain, ikut-ikutan, bahkan berhujah dengan akhlak buruk tersebut, ya. Faedah yang ketiga. Jadi faedah kedua apa? Membebaskan diri dari maksiat yang timbul karena berbaur. Sekarang ketiga, membebaskan diri dari fitnah dan perselisihan. Ya, membebaskan diri dari fitnah dan keributan. Ya. Dan menjaga agama kita darinya. Ya. Lihat, sedikit sekali negeri yang tidak ada fitnahnya, Pak. Ya. Negeri kita Indonesia yang tercinta, lihat, banyak sekali fitnah, keributan. Ini dunia nyata, belum dunia mayanya, Pak. Jadi kita ada di dua dunia ini, Pak. Ya, dunia nyata dan dunia maya. Masya Allah, di dunia nyata kalem dia, Pak. Kalem, anteng. Tapi dunia maya, Allah musta'an. Ya.
buas, cakar-cakaran. Berbeda kalau orang beruzlah, dia akan selamat dari itu semua. Ya. Makanya Masya Allah, ya, saya kenal beberapa kawan itu, dia nggak punya akun medsos, nggak punya akun Facebook, nggak punya akun Instagram, apalagi TikTok, nggak punya itu. Ya, kayak gitu. Ditanya kenapa nggak punya itu? Takut melalaikan. Ya, takut hati ini rusak. Masya Allah. Kemudian faedah yang keempat, membebaskan diri dari kejelekan manusia. Betul nggak Pak? Ya, kita terkadang dizolimi oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, baik dengan lisannya, ghibah, namimah, suudzon, fitnah, ejekan, bulian, ya, atau dengan tangan mereka dirampas harta kita, diinjak-injak kehormatan kita, ya, dipukul, disakiti. Beda kalau uzlah, aman kita, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang menyakiti. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan fil uzlati roha min khulaqais su. Dalam uzlah ada ketenangan dari orang-orang, ya, jelek, dari orang-orang jelek. Faedah yang kelima, anyan qati tam'un nas angka wa tam'uka anhum. Memutus, uzlah itu memutus ketamakan manusia kepadamu dan tamakmu kepada manusia. Serakah, sifat serakah ada pada diri kita, Pak. Ya. Kita tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita pengen memilikinya. Teman saya punya kendaraan bagus, saya pengen lah. Teman saya bangun rumah, saya pengen lah. Kita pengen, ya, kita minta kadang, tamak. Begitu juga orang lain kepada kita. Istrinya cantik, pengen lah, pengen juga, ya, tamak. Padahal Pak, itu semua sudah menjadi bagian masing-masing yang Allah berikan, ya, berupa rezeki dan keutamaan. Jadi syukuri apa yang kita miliki, insya Allah Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Makanya Bapak, kuncinya di mana supaya kita putus rasa tamak itu, ingin seperti dia dalam masalah dunia. Beda kalau dalam masalah akhirat, silahkan Pak. Ya, teman saya kok rajin sholat, saya pengen lah. Nah, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau dunia, ya, hati-hati, bikin kita nggak bersyukur. Ya. Solusinya apa? Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kita, dari keduniaan kita. Misalkan kita punya mobil, ya, mobil murah, bersyukur walaupun murah. Yang penting bisa membawa anak istri, tidak kehujanan, betul Pak? Tidak kepanasan, betul Pak? Bisa bawa keluarga, ya, semuanya dibawa, anaknya 3, 4 dibawa semua bisa. Bersyukur. Lihat ke bawah, masih banyak yang punya cuma motor, cuma roda 2, Pak. Ya, kepanasan, kehujanan. Kalau hujan harus berteduh pakai jas hujan, muat cuma 2 orang, ya. Bersyukur, lihat ke bawah. Yang punya motor gitu juga, lihat ke bawah. Masih banyak yang punya sepeda, dia nggak punya motor. Begitu juga yang punya sepeda, bersyukur, masih banyak orang nggak punya sepeda, cuma jalan kaki. Yang berjalan kaki bersyukur, dia masih punya kaki. Yang lain lumpuh, bahkan nggak punya kaki. Ini adalah solusi dari Nabi. Kata beliau, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih layak,
Alasannya Pak, kenapa kita harus lihat ke bawah nggak lihat ke atas? Karena itu lebih layak untuk engkau tidak menyepelekan nikmat Allah untukmu, ya, agar kita mudah bersyukur. Kita nggak menganggap remeh nikmat Allah itu. Dan ini larangan dari Allah. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau memanjangkan mata kalian kepada apa yang kami berikan, ya, berupa perhiasan dunia. Jadi jangan lihat kepada hartanya, ya. Jangan. Insya Allah lebih bersyukur. Berbeda kalau kita jadikan itu motivasi, berbeda, ya. Tapi hati-hati, hati ini lemah, bukannya termotivasi malah menggembosi, Pak. Malah mudah tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah miliki. Faedah yang keenam, al-khalas min musyahadati thuqala wal hamqa. Membebaskan diri kita dari bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, rusak, yang jelek akhlaknya, ya, kayak gitu. Betul, karena kita sendirian, jauh dari orang-orang itu. Karena orang macam-macam, ada orang yang baik, ada orang buruk, ada orang pinter, ada orang bodoh. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, ya, jawaban untuk orang yang bodoh adalah diam. Ya, kita nggak usah meladeni mereka, orang-orang bodoh, kita diam saja. Kalau kita ikut-ikutan, ya nggak bakalan paham-paham. Jangan ikut-ikutan. Orang bodoh yang dimaksud di sini apa, Pak? Orang yang keras kepala, itu orang bodoh. Ya, bukan berarti kita biarkan dia bodoh, enggak. Ada orang bodoh, tapi dia mau menerima pengajaran, ya kita ajari. Tapi ada orang yang bebal, dia udah nggak tahu, sok tahu, ya, udah nggak tahu, keras kepala. Ini yang susah. Makanya jawabannya apa, Pak? Diam. Kita diam saja. Ya, salamun alaikum, selamat tinggal. Sekarang faslun fi afatil uzlah. Ini kita selesaikan satu malam, ya. Fasal yang menjelaskan tentang bahaya dari uzlah, ya. Bahaya dari uzlah. Jadi menyebutkan apa? Nilai-nilai positif dari berbaur. I'lam anna minal maqasid ad-diniyah wad dunyawiyah ma yustafad minal isti'anah bil ghair. Ketahuilah bahwasannya, ya, termasuk tujuan dari dunia dan agama. Jadi apa yang menjadi tujuan dunia diciptakan dan agama diadakan adalah ma yustafad minal isti'anah bil ghair, yaitu ada yang diperoleh dari meminta tolong kepada orang lain. Betul, Pak? Kita mau baca Quran, nggak ada mushafnya, kita butuh orang lain untuk mencetak mushaf. Betul? Kita butuh ilmu, kita butuh orang lain untuk mengajarkan. Betul? Kita butuh sholat, tempat sholat, ya, butuh air untuk wudhu, butuh orang lain untuk yang bangun masjidnya, untuk mengalirkan airnya. Jadi, ya, salah satu tujuan dari agama dan dunia yang tidak bisa lepas, ya, adalah kita butuh orang lain, ya. Kita nggak mungkin dapat pahala, nggak mungkin beribadah tanpa orang lain. Dan tidak mungkin kita dapatkan itu kecuali dengan berbaur, Pak. Dengan berbaur. Makanya di antara faidah dari berbaur yang pertama adalah at-ta'allum wa ta'lim, saling belajar dan mengajar. Dan kita tahu, Pak, belajar dan mengajar itu ibadah yang keutamaannya sangat besar. Bahkan kata Imam Syafi'i, talabul ilmi khairun minan nawafil. Mencari ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah.
Ya, karena ibadah sunnah itu kebaikannya buat dia saja. Ya. Kalau mencari ilmu, kebaikannya buat dia dan orang lain. Buat dia mengangkat kebodohan, dan untuk orang lain kita bisa dakwahi dia. Ya, mengajak dia kepada kebaikan, mencegah dia dari kemaksiatan. Bahkan kata Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Ya, apapun ibadah nggak bisa menandingi talabul ilmi idza sahhatin niyah. Kalau niatnya lurus. Jadi bapak sekarang datang ke sini belajar ngaji, niatnya apa? Pindah tempat tidur? Bukan. Pengen disebut LC, lanang coleh? Bukan. Tapi ikhlas karena Allah. Ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, Pak. Ya, dan dari orang lain nantinya. Faedah yang kedua, Pak. An-naf'u wal intifa', saling memberikan manfaat. Take and give. Maksudnya gimana? Dalam masalah usaha dan muamalah. Betul, Pak. Dagang. Kita butuh makan. Butuh petani, Pak. Ya. Untuk menghasilkan beras. Ya, terkadang kita nggak bisa datang ke sawah, datang ke pedagang. Ya, kita butuh pedagang beras. Kita butuh tempe, tahu, ikan asin, daging, ayam. Kepada siapa? Peternak. Betul, Pak? Ya, kepada pengusaha, pedagang. Jadi saling ngasih memberi. Dia dapat duit, kita dapat barang. Kita punya keluarga, anak istri. Ya. Butuh mereka dinafkahi. Pabrik butuh produksi, butuh orang. Kayak gitu. Jadi ini dia. Salah satu faedah berbaur, bisa saling take and give. Kemudian yang berikutnya ketiga, at-ta'dib wa ta'addub. Ya, yaitu melatih diri, mendidik diri, Pak. Ingat, yang namanya training, mendidik diri itu nggak cuma cukup duduk di majelis ilmu, dah. Mendengar, menyimak baik-baik, mencatat, udah. Kak, justru kita mengambil pelajaran, pengalaman dari orang lain, Pak. Kan sering kita lihat ya. Kita melihat apa? Kita naik motor tengah jalan ada orang jatuh. Nyium aspal. Luka-luka. Kita mencerna nih, kenapa dia bisa jatuh? Oh, dia ngebut. Akhirnya kita belajar. Bang, jangan ngebut. Oke. Kepalanya pecah. Ya, naudzubillah. Nggak pakai helm. Akhirnya kita belajar pakai helm. Dia nggak mematuhi lalu lintas. Kita belajar. Kita berlalu lintas. Paham ini, Pak? Ada teman kita ditipu orang. Nah, kita belajar. Jangan supaya mudah ditipu. Kayak gitu, Pak. Jadi dari situ kita bisa mendidik diri, Pak. Dari pengamalan hidup bisa mendidik diri. Dengan interaksi, bergaul kita bisa mendidik diri kita, Pak. Ya. Jadi Masya Allah, kita melatih diri kita, melatih sikap, melatih akhlak. Berbeda kalau menyendiri, Pak. Terkadang sifatnya keras. Betul, Pak? Tapi kalau orang bergaul itu sifatnya lebih lembut, ya, lebih mudah, lebih mencair, kayak gitu. Begitu juga kita bisa melatih orang lain, ya, kayak kita mengajak anak kita, nah, ayo kita main, ya, gini cara berlari, gini cara, ya, meloncat, ya, ini cara menggunakan ini, menggunakan itu, jadi berbaur, ya, itu faedah bergaul. Kemudian faedah yang berikutnya al-isti'nas wal inas, yaitu menenangkan dan menerima ketenangan. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Ya, terkadang kita itu butuh orang lain untuk mencari ketenangan. Terkadang obat bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Ibarat orang sakit, bisakah dia menyembuhkan dirinya? Kan dia butuh dokter untuk mengobatinya. Begitu juga penyakit hati, galau, gundah gulana, Pak. Cari orang yang bisa menenangkan kita.
Kalau kebodohan datang kepada siapa? Ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli ilmu, hadiri kajiannya, bertanya kepada dia. Ya, termasuk istri kita, Pak. Dia adalah tempat peraduan kita, obat kita. Allah yang ngatain, Pak, bukan saya. Litaskunu ilaiha. Kan sering Bapak, semoga samawa ya. Udah doa disingkat pula, Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, ya. Agar kalian bisa tenang kepada istri kalian. Tuh, kita menikah cari apa, Pak? Ketenangan, kehangatan. Makanya Ibu, jadilah selimut yang lembut. Ya, saya jadi selimut ke Ustadz, iya, tapi bau apek, tapi gatel, tapi kasar. Ya, jangan. Litaskunu ilaiha. Kayak gitu. Beda kalau sendiri. Kedinginan sendiri, Pak. Ya, mulut guling lagi ya kan. Beda kalau kita punya istri, ya. Kalau kita punya teman-teman yang soleh. Bayangin Bapak sendirian di kampung Bapak, berjenggot, yang lain laki-laki abis. Bapak abis lakilakinya. Kebalik ya. Bapak laki-laki abis, ya. Sekampung abis laki-lakinya, ya kan? Kayak gitu. Atau ibu sendiri bercadar di kampung ibu, yang lain Masya Allah you can see. Gimana, Pak? Nah, kita butuh ketenangan kan. Makanya kita apa, Pak? Ajak orang lain, ya. Kita kenalkan syariat, ya, jenggot, syariat hijab, supaya apa? Kita merasa tenang. Oh, aku nggak sendirian, ya. Aku nggak. Atau cari lingkungan yang seperti itu, ya. Agar kita bisa, ya, istiqomah. Yang masalahnya itu dia futur karena apa? Sendirian. Faedah yang berikutnya, memperoleh pahala, mendapatkan pahala. Lah kok bisa berbaur mendapatkan pahala? Ingat, ibadah terkadang tidak bisa kita hasilkan dengan sendirian. Contohnya menikah. Menikah ibadah bukan, Pak? Sepakat ibadah. Ya, sepakat ibadah. Kalau nikah lagi, Pak, ibadah bukan, Pak? Hah? Perang dunia. Gak mungkin kita nikahi tembok, kita nikahi apa, pohon. Nikah dengan, kita butuh orang lain, Pak. Betul. Sekarang menghadiri jenazah, butuh orang lain tidak? Emangnya ada mayit bisa ngurus sendiri? Kan tidak. Ya, makanya Bapak kalau ada yang bilang, ketika dia nasihati, kita nasihati dia, Pak, ya, dia jawabnya urus saja urusan masing-masing. Bapak jawabnya gimana, Pak? Ya udah, Pak, nanti kalau Bapak wafat, Bapak mandiin sendiri, kuburin sendiri, Pak, ya. Seperti itu. Kita butuh orang lain, Pak. Makanya justru di orang lain ada pahala yang bisa kita peroleh. Contohnya ini, menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit. Jangan anggap sepele. Mengunjungi orang sakit itu keutamaannya yang sudah kita bahas, ya, Pak, ya. Masih ingat nggak, Pak? Aduh, lupa kayaknya ini. Keutamaan mengunjungi orang sakit. Apa, Pak? Tentu dari hadis Nabi, ya. Ya, Ustaz? Didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, ya. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Didoakannya nggak cuma sekali, Pak. Sepanjang hari. Kalau Bapak mengunjungi orang sakit di pagi hari, maka malaikat yang 70.000 itu mendoakan sampai sore. Kalau Bapak jenguknya sore hari, didoakan oleh malaikat sampai pagi harinya. Masya Allah. Kemudian ada lagi keutamaan yang lain? Ingat, Ustaz? Apa? Allah turunkan rahmatnya kepada orang tersebut. Bahkan dalam hadis itu Allah tenggelamkan dia dalam lautan rahmatnya. Tuh, Masya Allah. Ada lagi yang lain, Pak? Masya Allah, betul. Ya, ini perlu dapat hadiah ini, ya kan? Ingat pelajaran-pelajaran yang lalu.
Tenang Ustaz, ada di tas saya hadiahnya. Nanti saya kasihkan. Berjalan di taman surga. Gak cuma taman surga. Taman surga yang bagaimana? Kata Nabi, taman surga yang banyak buahnya. Ya, tinggal petik aja Pak. Tuh, 3 keutamaan orang yang mengunjungi orang sakit. Pahala besar Pak. Makanya para ulama salaf itu dulu, Masya Allah, ya, mereka kecarian, mana si fulan ini gak kelihatan. Jika cari tahu kalau dia sakit, udna, kami kunjungi dia. Ya. Merasa kehilangan. Ya. Sakit apa antum akhi? Sakit panu. Oke, kita kunjungi, ya kan? Kita jenguk. Kenapa? Cari keutamaan ini yang 3 ini tadi. Didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya yang luas. Kemudian yang ketiga, seolah-olah dia berjalan di taman surga yang banyak buahnya. Ya, Masya Allah. Kemudian memenuhi undangan, itu juga ibadah Pak. Kalau Bapak diundang, jangan malas-malesan. Ya, nggak ada makanannya itu. Jangan gitu. Diundang tuh datang. Selama undangannya syar'i. Ya, kalau undangan kemaksiatan, kebid'ahan, jangan datang. Ya, jangan datang. Sampaikan maaf, Pak, mohon maaf, acara Bapak bid'ah, nggak bisa datang. Ya. Setelah itu diblokir Bapak. Tapi memang terkadang ada hikmahnya Pak. Ya, dari keterus-terangan itu ada hikmah. Ada ibu-ibu itu dia bercerita, ya, bercerita bagaimana dia mendapatkan hidayah sunnah, hidayah manhaj salaf ini. Dia mengatakan, saya pertama kali tahu tentang sunnah ini, salaf ini dari anakku yang kecil, baru TK. Dia bilang ke aku, mah gak boleh dengar musik, haram. Kagetlah ibunya ini. Setiap hari dia dengar musik. Anaknya nyeletuk, mah musik haram. Oh, ya, siapa yang bilang itu katanya? Dari mana kau? Dari tempat sekolahku, ya, Imam Syafi'i. Akhirnya ibu ini cari tahu Pak, bertanya kepada kepala sekolahnya, kepada gurunya, bertanya. Ya, nyari tahu dia, oh benar juga ya, benar juga. Masya Allah. Itulah dia. Terkadang memang, ya, keterus-terangan itu ada penerangan. Ya. Jadi banyak cara Allah memberikan hidayah. Ya. Ya, intinya apa? Kalau perlu dirubah bahasanya, ya. Jangan bid'ah, tapi bilang nggak ada tuntunan dari Nabi, biar orang tahu. Ternyata selama ini yang saya amalkan tidak ada tuntunannya. Ya udah, buat apa diamalkan kalau nggak ada tuntunannya? Tapi kan ini tuntutan masyarakat kita, ya. Tidak, Nabi yang kita utamakan. Agama ini milik Allah, bukan milik kita yang semau kita berkreasi, berinovasi. Tidak. Allah sudah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan, alias jangan tambahi, jangan kurangi. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kemudian begitu juga kita bisa membuka buat orang lain pahala Pak. Contohnya apa Pak? Kalau ada teman kita mau mengunjungi kita kalau kita sakit, jangan dilarang Pak. Ya. Jangan gara-gara rumah agak berantakan, jangan, biarin. Ya. Maklum insyaallah. Maklum. Ya, hidup sebantang kara, nggak ada istri, nggak ada anak misalkan. Sakit, ada teman-teman mau main jenguk kok kita larang. Jangan. Ya, jadilah kunci-kunci kebaikan buat orang lain. Apa kata Nabi? Inna minan nasi nasan, ya, mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr. Di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan buat orang lain dan penutup gembok-gembok kejelekan untuk orang lain. Nah, ya, jadilah pintu kebaikan buat orang lain. Ya, ada orang pengen belajar kepada kita, kita punya ilmunya, ya udah kita ajarkan. Jangan, maaf akhi sibuk ini, padahal nggak sibuk.
Ya, ajarkan. Kayak gitu. Kemudian faedah yang berikutnya tawadhu, kita berendah hati, bukan rendah diri, Pak. Enggak boleh rendah diri kecuali kepada Allah. Kalau rendah hati kepada orang lain. Apa itu tawadhu? Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, mengatakan at-tawadhu, tawadhu adalah an takhruj minal baiti wala tara minan nasi illa wa anta ahqar minhum. Engkau keluar dari rumahmu, ya, dan engkau melihat manusia itu lebih baik daripada engkau. Jangan kau memandang manusia, wah, orang hina, orang malas, orang miskin, orang bodoh. Nah, itu bukan tawadhu. Tawadhu, jika kita keluar dari rumah, kita melihat, Masya Allah, dia memang jelek daripada saya, tapi mungkin dia punya ibadah, mungkin dia ahli ibadah. Dia miskin, tapi dia mungkin ahli ilmu. Gitu. Jadi apa? Menganggap orang lain selalu lebih baik daripada kita. Itu tawadhu, Pak. Lawan tawadhu sombong. Kata Rasulullah, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ya. Menganggap orang lain lebih hina daripada dia, di bawah dia. Ya. Tapi inilah dia, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, faidah dari apa? Berbaur. Kok bisa tawadhu faidah dari berbaur? Ya, karena tawadhu itu butuh cermin, Pak. Butuh orang lain. Gak mungkin tawadhu sendiri. Justru yang ada kalau sendiri ujub. Saya lebih baik. Ya, saya uzlah ya, gak lain gak uzlah. Atau dia sombong. Aku orang hebat, aku bisa uzlah, fokus beribadah. Orang lain di dalam fitnah, ya kan? Kayak gitu. Orang lain gak selamat agama mereka. Itu namanya apa? Ujub. Hati-hati. Merasa dirinya lebih baik, ya. Merasa dirinya hebat, ya. Jadi, Masya Allah. Gimana, Ustaz? Ujlah salah, khulta salah. Gak ada yang salah. Yang salah dalam menyikapi. Sikapi dengan bijak, ya. Makanya bagi kita, ya, bisa mengambil bagian uzlah dari satu sisi, Pak. Dari mana? Sisi mananya, Pak? Dari sisi hal-hal yang memudaratkan, hal-hal yang menyia-nyiakan, hal-hal yang merugikan. Memudaratkan itu perkara haram, ya, mudarat bagi kita, jauhi. Nah, ini uzlah. Kita uzlah dari perkara haram, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tadi yang menyanyiakan. Nah, ini apa? Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Sia-sia enggak kita baca cerpen, baca sia-sia. Ya, kayak gitu. Tontonan yang berfaedah, permainan yang berfaedah. Coba cari dengan yang bagus. Baca buku-buku agama. Ya, baca Quran. Kayak gitu. Bermain dengan anak-anak, bermain sama istri, kayak gitu. Itu lebih berfaedah, bahkan itu ibadah, ya kan? Seperti itu. Yang berikutnya apa tadi? Apa, Bu? Memudaratkan, menyanyiakan, dan merugikan. Nah, ini penting. Merugikan ini, maka kita pilih yang menguntungkan buat kita, baik untuk agama kita ataupun akhirat kita. Ibnu Mas'ud pernah berkata, radhiyallahu ta'ala, aku benci kepada seseorang yang harinya dia tidak sibukkan dirinya dalam urusan dunia, tidak pula yang dirinya tidak disibukkan dalam urusan akhirat, tidak pula urusan dunia. Jadi apa? Ya, kaum rebahan. Ya, sibukkan diri. Coba cek, mungkin ya ada sebidang tanah di samping rumah, tanami, Pak. Tanam, bercocok tanam. Cabai kayak apa, tanam. Walaupun sebidang tanah kecil gitu, di belakang rumah, bisa buat kandang ayam. Buat kandang ayam, isi ayam bukan tidur buat Bapak, bukan. Ya. Buat apa, Pak?
ini kandang saya. Lo kok bisa? Ya kalau istri lagi marah kan kadang saya diusir ya. Bukan, kandang ayam, melihara ayam Pak. Kan enak ayam kampung, betul? Nggak perlu kita beli-beli ya yang sama ayam ya, tapi mengeluarkan uang yang lebih banyak. Ada di belakang kayak gitu. Untuk kita sembelih, manfaatkan ya, manfaatkan dengan baik. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Oleh karenanya ya, kesimpulannya adalah tetap kita berbaur dengan manusia, akan tetapi jaga diri kita dari kejelekan manusia dan kejelekan diri kita dan kejelekan lingkungan kita, dengan terus apa Pak? Belajar ya, karena ilmu adalah senjata orang-orang beriman ya. Setan bisa membuat sesat ribuan ahli ibadah, tapi setan berat menghadapi satu orang alim. Yang kedua, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jikalau kita tidak disibukkan dengan ibadah, pasti kita akan disibukkan dengan maksiat, dengan kelalaian ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah hal-hal yang bermanfaat. Perhatikan skala prioritas. Insya Allah dengan semua itu kita akan mudah untuk bersikap tengah-tengah antara uzlah atau berbaur ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya